Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Semua wanita termasuk wanita-wanita muda khususnya ingin cantik. Ingin cantik. Dan oleh karenanya tanpa pikir panjang begitu saja membeli produk-produk kosmetika walaupun banyak yang beredar yang illegal kosmetika yang membahayakan kesehatan. Akan tetapi begitu banyak kosmetika ilegal beredar, tapi penindakannya masih sangat minim. Inilah Hot Room, bahaya kosmetik ilegal. Peredaran kosmetik ilegal semakin merajalela. Tidak tanggung-tanggung, nilai ekonomi dari peredaran kosmetik ilegal setahun terakhir ini saja mencapai 34 miliar rupiah. BPOM dan kepolisian kerap melakukan sidak dan penggerebekan. Namun produsen kosmetik ilegal tetap tak hilang akal memproduksi dan mendistribusikan barang berbahaya ini. Lalu bagaimana cara yang tepat menghentikan peredaran kosmetik ilegal ini? Mungkinkah kosmetik ilegal tak lagi beredar? Seperti biasa, otak saya tidak jalan kalau sebelum minum kopi yang paling nikmat. Aduh, senikmat rasanya seperti berlian saya. Dr. Richard Lee, bisakah Anda uraikan apa pelanggaran-pelanggaran yang sekarang ini dalam praktek dalam bidang kosmetika termasuk skincare? Kalau menurut saya, secara garis besar ada 4 nih Bang. Ada 4. Yang pertama, skincare abal-abal tuh masih banyak beredar di masyarakat. Apa arti abal-abal? Yang belum BPOM. Belum BPOM? Polosan. Polosan? Yes. Oke, abal-abal. Yes. Ya. Yang kedua, ada 9 produk kemarin yang sudah BPOM. Sudah BPOM? Tapi ditarik oleh BPOM karena katanya mengandung K3, K9, sama Sudan 3. Artinya campurannya membahayakan kesehatan? Betul. Ya, oke. Jadi bukan abal-abal, tapi ternyata elemennya... Apa yang didaftarkan dan apa yang dijual itu berbeda. Apa yang didaftarkan dan beda dengan apa yang dijual. Betul. Oke, ya, pelanggaran kedua. Ketiga? Yang ketiga, ada ini yang lagi hits ini, ada seorang selebgram tiktokers besar yang sudah menjual obat slimming yang katanya terjual 1 juta produk, tapi belum BPOM sampai detik ini. Sampai 1 juta, yes. Tapi belum BPOM, dan orangnya belum dapat, belum jadi tersangka atau apa? Belum. Hah? Belum, dan masih Aku biasa aja. Kuat banget itu orang. Itu apa? Selebgram? Selebgram. Cewek atau cowok? Cewek. Cewek? Cewek. Dari tadi kayak kau bilang ke saya, oke, menang 4 apa? Kasus saya nih Bang, yang paling menarik ini. Lu juga kena kasus? Yes. Oke, yang keempat gimana tuh? Yang viral ini salah satu produk yang saya review, yang abal-abal sudah jelas, ya. Tapi yang dipromosikan lewat artis. Ya. Pada perjalanannya dia berubah menjadi skincare yang BPOM. Oke. Jadi dulunya itu abal-abal, Ya. terus di-review oleh artis, saya review, terus berubah menjadi yang aman. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah ini bisa dikasuskan? Review yang lama ini, apakah bisa dikasuskan? Itu yang kasus saya sekarang, Bang. Tadi dulu, kasus kamu yang dulu, Yes. bukannya kau yang masuk penjara sebentar? Ya sudah menang pra-peradilan, Bang. Ah, udah menang? Sudah menang, Bang. Kamu sudah bebas sekarang? Bebas. Barang buktinya juga disita secara tidak sah. Dan yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya, Bang. Oke, jadi ada 4 jenis. Oke, apa yang Anda tahu tentang apakah ini 4 praktek ini bisa berjalan? Apakah karena kelalaian dari BPOM atau gimana? Kalau menurut saya ada banyak faktor sih Bang. Saya Ya. tidak mau menjelekkan BPOM, tapi saya juga tidak mau muji. Ada bagian-bagian tertentu yang BPOM cukup baik. Ya. Ada bagian-bagian tertentu yang BPOM memang kurang baik, Ya. harus kita akui. Nah, kalau kita ngomong yang masif dulu Bang ya. Ya. Yang kita ngomong itu salah satu yang everlasting song. Jadi lagu yang dari zaman ke zaman selalu ada. Ya. Yaitu produk abal-abal tuh banyak banget ditemui. Ya. Di mana-mana, kalau kita datang ke pasar, jangan kan kita ke pasar deh ngomongnya. Kalau kita buka e-commerce itu kan mall sebenarnya. Ya, ya. Mall dunia maya. Ya. Itu penjualan nomor 1 terlarisnya itu adalah skincare abal-abal, Bang. Yang benar. Yes. Kok BPOM diam aja? Oke. Anda kan dokter.
Apa bahayanya memakai skincare atau kosmetik abal-abal? Yang kita takutkan kalau di dalamnya itu mengandung merkuri dan hidroquinon. Merkuri dan Hidroquinon. itu akibatnya apa? Kalau awal-awalnya dipakai itu bagus, putih, kinclong, mengkilat. That's Ya. why makanya ini laku banget di pasaran. Putih kinclong dan langsung Cepat, hasilnya cepat banget. Tapi habis itu dia ketergantungan Ya. dan wajahnya akan jadi rusak. apalagi Bisa nyebabin kanker juga, Bang. bisa menyebabkan kanker. Ada satu cerita yang di Jepang, Bang, tragedi Minamata, kalau kita masih Ya. ingat. Tahun 1700-an, itu masyarakat Jepang itu makan ikan yang makan merkuri di sungai. Jadi Oke. ikannya makan merkuri di sungai, rakyat Jepangnya makan ikannya. Terus terjadi tragedi semuanya, rakyat Jepang pada waktu itu di tragedi Minamata, semuanya kena gangguan saraf. Oke, ganggu. Di Indonesia, Hmm. kita mengoleskan sendiri ke wajah, nggak pakai ikan. Begitu ya. Oke, dari produk skincare maupun kosmetika yang beredar di pasaran sekarang ini, ada berapa persen yang abal-abal atau ada izinnya tapi kandungannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke BPOM? Ada kira-kira berapa persen? Kalau dulu saya bilang sebelum saya melakukan edukasi, itu mungkin sekitar 70-80% pasien saya. Itu rata-rata korban krim abal-abal. Ya. Kalau sekarang setelah saya melakukan edukasi dan kita kasih edukasi ke masyarakat, sekarang kira-kira 50% ya. 50%. Masyarakat datang tuh ketergantungan skincare abal-abal. Ini harus ditanya ke Pak Jayadi nih, Kombes Pol, Mabes Polri, Kasubdit Narkoba ya? Wakil Direktur Narkoba. Wakil Direktur Narkoba di Mabes Polri. Siap. 50% katanya skincare abal-abal beredar. Apa yang telah polisi lakukan? Ada beberapa kasus, Ya. khususnya di tahun 2022, lebih kurang catatan kami itu 15 kasus Ya, terkait dengan produk kosmetika ya, yang beredar di masyarakat, kemudian kita lakukan penegakan hukum. caranya? Yang pertama, kita mendapatkan informasi ataupun laporan dari Badan POM. Oke, Yang kedua, kita mendapatkan hasil penyelidikan dari teman-teman di lapangan. ya. Kemudian kita lakukan uji. Sampai ke pengadilan nggak? Betul, sampai ke proses ke pengadilan. Ya. Tetapi yang kita ingin pastikan adalah apakah betul produk yang dalam tanda kutip abal-abal itu secara laboratoris bisa kita uji dan dinyatakan. Siapa yang berhak menyatakan itu? Ya, Ngabes punya peralatan atau kirim kemana? kita punya lapor, Ya, kita punya Badan POM, punya laboratorium juga ya. untuk menguji apakah di produk kosmetika itu mengandung zat-zat yang dilarang. Contohnya, Selama ini udah berapa banyak produk kosmetika yang sudah terbukti membahayakan kesehatan? yang catatan kami itu lebih kurang sekitar 15 kasus. Cuma yang masuk. 15? 15 kasus di tahun 2022. Oke. Di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah kita proses dan dijatuhi pidana. Pidananya maksud yang sudah dijatuhkan pengadilan berapa tahun? Bervariasi antara 8 bulan, 1 tahun, dan 1 tahun Ringan setengah. banget, Pak. Nah, itu memang keputusan hakim. Kami Oke. penyidik hanya menyajikan fakta Ya. yang kami dapatkan di lapangan. Oke, terus jadi dari tadi Dr. Richard Lim mengatakan ada berapa kira-kira berapa ribu kosmetik, berapa ribu jenis kosmetika ilegal abal-abal yang beredar? Ada banyak banget, Bang. Bahkan konon ceritanya ini ya, Ya. di suatu pasar nih, kalau disita 2 truk, besoknya masih buka lagi, Bang. Oh begitu. Ini maksudnya masuk kamu Pak Jayadi Mabes Polri bekerja setengah-setengah atau gimana sih? Ya. Ya? Kami menghargai informasi tadi, apalagi kemudian dalam tanda kutip konon katanya. Ya, Polisi tidak bisa bekerja hanya berdasarkan konon, ya. tetapi berdasarkan fakta hukum. Ya kalau Nah, polisi nggak fakta-fakta- turun ke lapangan, Pasti, ya. pasti turun ke lapangan untuk menguji apakah konon itu bisa kita angkat menjadi sebuah fakta hukum. Ya. Nah, fakta hukum inilah yang kemudian kita angkat masuk di dalam proses penyidikan. Dan itu pun akan kita uji. Tahun ini udah berapa kasus? Lebih kurang 15 kasus yang Oke, maju. 15 kasus tahun 2022. Kita sudah mengundang BPOM tapi berhalangan. Kita istirahat dulu, kembali habis yang ini.
Ketemu lagi di Hot Room. Kosmetika abal-abal bisa membuat wanita cantik pada awalnya, tapi akhirnya menjadi nenek keriput, akhirnya sugar daddy-nya jadi kabur. Richali, sebelum saya ke Ibu Sularsi, belakangan ini saya mendengar, tanpa menyebut nama, ada seorang selebgram. Karena kedekatannya dengan oknum aparat, dia bebas memasarkan kosmetika abal-abal. Benar gak itu? Betul. Anda lihat iklannya? Saya lihat sendiri iklannya, saya juga sudah beli produknya dan ternyata produknya belum BPOM. Kau udah tes? Saya tidak cek lab. Oke. Tapi secara produk sebenarnya sudah jelas itu tidak BPOM. Tidak BPOM? Tidak BPOM. Dan udah berapa tahun itu beredar? Sekitar 1 tahun lebih. Ada berapa juta penjualannya? 1 juta lebih itu pengakuan artisnya, pengakuan tiktokersnya. Ya. Dan setelah saya viralkan, berubah itu di penjualannya, dia bilang sedang proses BPOM. Sedang proses BPOM. Pak Jayadi gak lihat apa itu Pak? Sudah sampai jutaan katanya dijual ya tanpa BPOM. Kok habis diam saja? Terima kasih Dr. Richard Lee. Habis ini saya akan komunikasi dengan beliau, kita akan coba telusuri. Jadi baru habis ini? Sebelumnya nggak pernah lihat di pasaran? Karena informasi yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee barusan kami dapat. Tetapi yang sebelum-sebelumnya kita justru banyak dapat dari media online. Media online? Ya. Oke, terima kasih. Ibu Sularsi dari Yayasan Perlindungan Konsumen, pernah nggak melihat dan melakukan tindakan hukum? Ya, kalau untuk YLKI itu kan memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi. Ya. Kemudian YLKI juga memiliki fungsi atau tugas adalah untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Nah, apakah YLKI melakukan suatu tindakan hukum? Yang dilakukan YLKI gini, Bang. YLKI ini kan menerima jadi 2 yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh YLKI, 1 pengawasan secara aktif dan pengawasan yang dilakukan secara pasif. Ya. Kalau aktif adalah YLKI ada bidang penelitian yang melakukan suatu riset, melakukan suatu survei. Contoh kasus nyata hasil kerja YLKI apa aja contohnya yang sudah terkait dengan kosmetika ilegal, sudah pernah nggak ada kasus? Pernah. Jadi ini yang kami akan jelaskan bahwa YLKI pernah melakukan survei terhadap suatu produk kosmetik dan produk tersebut adalah produk palsu, Bang. Oke. Nah, ketika ada produk palsu ini akhirnya kita juga menyampaikan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ada yang produk yang tidak memiliki izin edarnya, kita juga menyampaikan sudah kepada. Sudah jadi kasus nggak? Sudah YLKI lapor ke BPOM, kasusnya berakhir ke pengadilan nggak? Kalau itu adalah kewenangan dari Badan Pengawasan. Yang Ibu tahu pernah nggak sampai kasus? Kalau untuk yang kasus kami tidak sampai belum ke pernah pengadilan. lihat. Belum pernah lihat. Ya, kalau begitu, tadi kan tugas YLKI kan melindungi konsumen. Ya. Ini ada produk TikTok di mana nyata-nyata tidak punya izin BPOM. Udah seorang selebgram terkenal, cantik, seksi, molek. Masa YLKI tidak lihat itu? Begitu saja dia menjual tanpa izin BPOM? Kalau kami adalah ketika ada suatu laporan yang tadi saya katakan, ada 2 pengawasan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh kita. Aktif artinya melihat. Aktif itu adalah kita melakukan langsung ke lapangan, menemukan sendiri, kemudian pasif adalah berdasarkan laporan dari masyarakat, Bang. Kalau ada laporan dari masyarakat ini adalah kita menyampaikan penelusurannya seperti apa, kita akan menyampaikan kepada suatu perusahaan atau kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tadi Dr. Richard Lee mengatakan penjualan ilegal itu kosmetik di e-commerce sangat banyak. Kenapa YLKI diam saja? Betul. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Yang Anda tahu BPOM sudah melakukan tugasnya nggak? Begitu banyak penjualan e-commerce. Apakah menurut Anda bahwa BPOM sudah bekerja dengan baik atau karena terlalu banyak produk ini sehingga dia tidak punya waktu lagi? Sudah melakukan tapi belum optimal, Bang. Karena kan mereka juga melakukan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, Bang. Terkait dengan produk-produk, ini kan ada 2. Ada yang ilegal, kemudian ada yang palsu. Nah, palsu itu ada lebih banyak juga. Ada 50% produk yang dipalsukan. Artinya punya orang dipalsukan gitu? Betul. Yang sudah punya izin edar, dia bikin mirip-mirip? Betul. Itu yang juga sangat berbahaya, bukan hanya ilegal aja. Kalau ilegal kan memang produknya bisa baik, tetapi belum mendapatkan suatu registrasi. Jadi ada. Tetapi yang palsu ini yang lebih berbahaya. Berarti lagi, dalam praktek ada pertama abal-abal tidak punya izin edar. Betul. Yang kemudian kedua punya izin edar, tapi dipalsukan oleh pihak lain. Yang kedua punya tapi elemennya tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
Kandungannya dirubah. Biasanya gini Bang, yang kalau di ngomong palsu itu biasanya itu produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri itu jarang banget saya ketemu sih. Memang ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Dan yang jenis ketiga yang palsu ya. Yang palsu itu biasanya produk hits di luar negeri, itu sampai di dalam, itu nggak jelas juga. Karena apa? Sampai di sini entah palsu, entah enggak, kita juga nggak tahu. Karena nggak ada BPOM-nya. Ibu Yenti, dari tadi saya melihat Ibu kayaknya pakai kosmetik juga. Ini yakin ini bukan abal-abal? Bukan. Oke. Anda sebagai ahli hukum, begitu banyak penjualan e-commerce melalui e-commerce yang tanpa izin BPOM. Tapi kayaknya tadi beliau mengatakan baru 15 tahun ini yang sampai ke pengadilan. Apa pendapat Ibu? Ya, kita baru saja ada obat ya, obat batuk itu. Ini hampir sama kan dari Ya. BPOM juga. Banyak sekali. Jadi memang Indonesia mempunyai tugas yang sangat berat, PR yang sangat banyak berkaitan dengan edaran-edaran baik obat dari BPOM itu. Ya. Obat, makanan termasuk kosmetik. Ya. Ya, kita tahu sekali banyak sekali. Tapi kelihatannya ada pembiaran gitu. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai tugas. Yaitu siapa? Polisi misalnya Jadi siber Ibu patrolinya mengatakan mana. polisi termasuk membiarkan. Oh ya kan ada siber patroli, ini bagaimana? Kemudian perlindungan konsumennya. Perlindungan konsumen kurang bekerja. Perlindungan konsumen ya nggak optimal nyatanya kok, tidak BPOM gimana? terlindungi. BPOM apalagi, menurut saya BPOM. Padahal dia punya kewenangan menyidik loh. BPOM ya betul. Iya. Jadi kan produk yang berbahaya ini, yang ilegal ini kan bisa jadi dia memang produk yang lain yang tadi dipalsukan kemudian pakai merek yang ada di sini, yang ingredients-nya di atas standar yang diizinkan untuk menjaga kesehatan. Dia rubah kandungannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Iya, yang itu membahayakan kesehatan, terutama dalam hal ini misalnya kesehatan berkaitan dengan kulit ya, skincare atau kesehatan yang lain. Dan itu jelas-jelas dalam Undang-Undang Kesehatan ada di pasal 196, 197. 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Artinya Jadi apa? menurut Ibu yang gagal atau kurang bekerja, tiga-tiganya. Polisi, Oh, ya. Jasa Perlindungan Konsumen sama BPOM. Dan ada masyarakat juga bahwa kita harus edukasi kepada masyarakat, jangan gampang sekali di undang-undang di dalam IT ya, di dalam Ya. website atau IT itu gampang sekali kan, undang-undang IT juga sudah ada. Jadi undang-undang udah banyak sekali, tinggal sekarang yang menjalankan peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi masyarakat dari bahayanya menggunakan produk-produk ilegal berkaitan dengan skin tadi misalnya, kesehatan. Itu adalah sangat-sangat penting. Ya. Termasuk Menteri Perdagangan, kok bisa diperdagangkan seperti ini? Jadi kementeriannya sudah banyak sekali, lembaganya banyak. Oke, terima kasih. Pak Kombes Pol Jayadi dari Baris. Wadir Narkotika ya. Siap. Ini termasuk saya juga sering jadi brand ambassador, tapi kosmetika belum. Ya. Kita lihat kan dalam medsos begitu banyak selebgram artis yang jadi brand ambassador di endorse. Tentu dia tidak mengecek apakah ini produk abal-abal atau tidak. Iya. Ya? Ya. Dia bisa dipidana nggak kalau dia tidak tahu bahwa itu tidak punya izin BPOM, atau dia wajib nggak menanyakan, hey, sebelum saya pasarkan mana izin BPOM, gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, Ya, subjek hukumnya di situ kan ada barang siapa. siapapun. Jadi siapapun, Ya. sepanjang kita bisa memenuhi alat buktinya. Apakah dia memproduksi, apakah Kalau dia cuma brand ambassador, mengedarkan, artis, setidak-tidaknya turut serta. Turut Dia serta. sudah tahu bahwa produk kosmetik yang diedarkan itu harus ada izin Ya. dari Badan POM, itu tidak ada, tetapi dia menjadi di endorse, kemudian kena. setidak-tidaknya ikut turut serta. Turut serta. Oke. Kalau dia tidak tahu, hanya karena ya rakus uang langsung main Ya. sikat aja, gimana tuh? Sebenarnya Sudah ada nggak contoh kasus brand ambassador masuk penjara? dari catatan kami 2022 belum ada. Tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya belum ada. Wah, kalau gitu saya masih aman ya, Ya. untuk terima orderan terus. Ya. Bang Gimana? Jayadi. Ya. Saya pengen tanya nih ya. Ya. Ya, Jadi silakan. kalau misalnya artisnya turut serta mempromosikan produk yang abal-abal, dia bisa kena. Ya. Benar ya? Ya. Kalau Benar dia ya? tahu. Karena produk yang saya cek yang Ya. viral ini sudah saya laporkan dan sudah naik sidik. Ya. Jadi kalau misalnya kena, artisnya bisa saya laporin. Ini mau berarti. balas dendam ini. Ya. Bisa kan? Silakan. Silakan. Jadi mau ngomong, mau Anda
Mau apa? Mau laporin lagi atau apa? Saya sebenarnya nggak ada mau seperti itu, Bang. Anda kan sudah pernah masuk penjara gara-gara itu. Tujuannya kan sebenarnya adalah menghilangkan kosmetik abal-abal. Ya. Cuma kan ketika kita mengedukasi masyarakat jangan pakai skincare abal-abal dan dipromosikan balik oleh si artis, Ya. kan artinya kan ini kan yang punya followers banyak ini kan punya beban tanggung jawab ya sebenarnya. Tanggung jawab moral. Ya, Tanggung jawab moral yang luar Moral biasa besar sosial. sebenarnya. Oke, kita istirahat dulu agar... Nah, habis ini para wanita jangan pergi dulu ya. Jangan sampai wajah Anda berubah jadi nenek sihir. Sampai ketemu. Ketemu lagi di Hot Room. Rahasia sukses Hotman Paris dalam setiap perdebatan, ya ini dia, kopi kesukaan saya. Enak banget. Dr. Richard Lee, coba apalagi yang Anda mau utarakan di sini tentang praktek-praktek keanehan dalam dunia kosmetika dan skincare ini selain yang sudah Anda utarakan? Apalagi? Banyak modusnya, tapi Coba, salah silakan. satu modus yang terbaru ini adalah banyak sekarang skincare pengen cari nama. Itu kan memang kalau pengen cepet kan pakai merkuri dan hidroquinone tadi. Ya. Ya, zat Pakai berbahaya merkuri. tadi. Emang kalau pakai merkuri lebih cepat apa? Cepet banget, kinclongnya cepet banget. Jadi kayak kita tuh jualan nggak perlu banyak ngomong, Oke. langsung oles saja, langsung ada buktinya kayak gitu punya. Begitu. Nah sekarang banyak orang nih ya jualan pertama kali abal-abal dan juga karena nggak ada modal ya. Ya. Modalnya kecil kan, cetak sendiri di rumah, bikin sendiri homemade ya misalnya kayak gitu punya bikin. Setelah hits saya review, saya singgung, ini nih abal-abal nih. Kayak gitu. Setelah tahu saya sentil, saya singgung, dia berubah mendaftarkan ke BPOM. Ya. Dan berhasil. Dan berhasil, ya kan yang didaftarkan tentu aja berbeda dengan apa yang dijual. Ya. Ya. Terus karena penjualannya sudah besar dan saya singgung-singgung terus, mungkin saya serang terus, dia berubah menjadi yang BPOM. Pertanyaannya mungkin ya, apakah itu bisa dijadikan kasus Jadi hukum yang perbuatan yang lama sebelum BPOM, di mana dia mengedarkan kosmetika abal-abal, boleh nggak dipidana walaupun terakhir-terakhir ini dia sudah punya izin BPOM? Betul. Kita tanya ke Mabes Polri, gimana Pak? Kita harus jeli melihat apa yang dicontohkan oleh Dr. Richard Lee. Ya. Tadi beliau menyampaikan ada peristiwa yang lalu, tidak ada BPOM. izin dari Badan POM. Artinya tindak pidana sudah terjadi? Sudah terjadi. Oke. Tinggal bagaimana kita membuktikan apakah produk yang tidak ada izin Badan POM-nya tadi masih tersisa dan diedarkan. Kalau ini sudah tidak ada semua karena ini masa lampau, memang agak sulit, Hilang sedikit barang sulit bukti. membuktikannya. Tidak ada barang bukti. Tetapi kalau di satu sisi setelah ada izin edar dari Badan POM, kemudian diedarkan, kemudian kandungannya juga masih sesuai, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau gitu enak banget dong. Kalau saya jualan pakai yang abal-abal dulu, Ya. karena lemahnya pengawasan di Indonesia, setelah hits saya ganti yang BPOM Pak, nama saya sudah ada. Nah, sekarang produk yang lama dengan yang baru, apakah sama persis? Kalau sama persis, tapi saya nggak yakin. Pasti berbeda, Pak. Ya, Pasti pasti sudah di berbeda. Yang sebelumnya dengan yang sekarang pasti berbeda. Atau kita Yang ngambil- sekarang pasti lebih bagus dan sesuai dengan standar yang digariskan oleh Badan POM. Atau kita ngambil contoh kasus saja Pak ya, Ya, yang oke. TikToker tadi Bang. Ya. TikToker tadi itu jual obat slimming, ini nggak BPOM. Ya. Sudah jual 1 juta produk, banyak Ya. banget. Ya. Sekarang nggak ada apa-apa nih, ditangkap kagak. Kalau itu hal yang berbeda. Kalau itu justru bisa karena tidak ada izin Badan Nggak. POM. Karena Kenapa? korbannya ada kan, Iya. kan 1 juta tadi ya, itu Iya. kemana gitu kan, itu kemana? Sudah dipakai sama nona-nona cantik Loh, sama. iya. Kita Mudah-mudahan aspri saya nggak ada yang pakai. Nanti diuji, yang dipakai itu diuji klinis, itu menimbul, yang jelas dia sudah Iya. melanggar ketentuan tidak minta izin. Iya. Nah kan pengawasan kita lewat izinnya itu kan, izin edar. Nggak, pertanyaannya kan, Nah. yang ditanyakan beliau, kalau sekarang baru disidik, sesudah dia punya izin BPOM, yang lama-lama itu masih Bisa. ada nggak? Buktinya apa gitu kan? Sepanjang Bisa. alat buktinya ada. Nah, sekarang barang bukti yang digunakan untuk beredar itu ada nggak? Ya, ada Benar. sisa-sisa Ini kan yang salah satu dipakai, Pak. untuk kita uji di Badan POM atau di Puslapor. Oke, kalau bahwa gitu, kandungannya saya udah ini ngerti. lebih Kalau alat bukti produk lama sama bukti dia mengedarkan masih ada, bisa dipidana. pasti bisa itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia sudah punya izin BPOM? Ya. Ada.
Tapi ternyata kandungan yang dipasarkan berbeda dengan yang dikasih izin oleh BPOM. Itu tindak pidana bukan? Itu 196. Apa yang 196? Barang siapa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standar, Ya. itu dipidana 10 tahun. Waduh, kalau itu, kenapa Mabes tidak bergerak? Itu pasti ada ribuan yang begitu. Sudah bergerak. Baru 15 Mabes kasus. Ini yang sudah maju. Ya. Proses penyelidikan juga sedang berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, informasi itu coba kita tangkap. Habis ini kita respon apa yang disampaikan beliau. Oke, jadi masyarakat yang tertipu Ya. sesudah akibat abal-abal atau tidak sesuai kandungan, ngadunya kemana? Apakah ke JLKI, langsung ke BPOM, atau ke Mabes Polri? Ke mana nih? Ke Mabes Polri monggo silahkan. Ke polisi. Ke Kapolda juga bisa, boleh? Ke Polda, ke Polres monggo BPOM silahkan. juga boleh? Ke Badan POM juga silahkan. JLKI peranannya apa? Ya, kalau YLKI peranannya adalah ketika ada konsumen yang mengadukan ke YLKI ini adalah kasusnya adalah pidana, maka kami bukan menjadi kewenangannya tetapi membantu konsumen. Hanya yang perpanjangan melaporkan. tangan? Betul, karena ini pidana. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Badan Pengawasan Badan Makanan kalau produk itu adalah tidak ada izin edarnya, gitu Bang. Oke. Jadi YLKI di sini adalah perannya adalah sebagai membantu, ya, membantu pemerintah dalam melakukan suatu pengawasan tadi. Ya. Kemudian yang lebih banyak yang kita lakukan adalah melakukan suatu edukasi kepada masyarakat konsumen. Nah, Terima kasih. perlu kami sampaikan Ya, silakan. satu bahwa ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebenarnya yang punya peran besar di dalam memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Kalau YLKI ini adalah sebagai lembaga swadaya perlindungan konsumen, Oke, Bang. menurut JLKI, kalian kan mewakili suara hati Betul. konsumen. Menurut Anda, BPOM itu udah termasuk lalai nggak begitu banyak produk di e-commerce yang beredar tanpa izin? Ya. Lalai atau tidak BPOM? Sangat, karena Sangat lalai ya, BPOM. sangat karena kan harusnya melakukan suatu pengawasan tetapi tidak melakukan pengawasan secara Terima reguler. kasih. Richard Lee. Saya mau protes, Mu- Bang. Hah? Saya mau protes. Kok protes? Bang Cahyadi Ya, dan BPOM juga ya. Ini pengalaman nyata Ya. ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. ya. Saya sering banget melaporkan skincare abal-abal, Bang. Udah berapa kali? Keliling, bukan berapa kali, tapi keliling. Karena ini kan ada kasus hukum dengan saya, Ya. tentu saya harus melakukan pembelaan diri Ya. saya. Tadinya saya cuma review, tapi karena ini jadi kasus hukum, saya mau melaporkan. Ya. Tapi saya ngamen keliling, saya ditolak. Ya. Ya, Saya ke Mabes ditolak. Saya ke Polda Metro ditolak. Ya. ya. Saya ke BPOM tuh lihat polosan kayak gini ibunya. Terus BPOM bilang apa? Sorry ya kalau saya salah ya sekali lagi ya. BPOM bilang apa? Ini mah abal-abal. Sudah tahu tapi that's it, selesai. Ya. Nggak ada tindak hukum gitu. Ini saya laporkan ke BPOM. Ya. Produk yang bermasalah dengan saya laporkan ke BPOM 29 Mei 2020. Laporannya 29 Mei. Dan janji akan ditindaklanjuti. Sampai sekarang Nggak, tidak. BPOM di bagian apa? Dia dengar ini BPOM nih. Saya bacakan aja kesimpulannya tanpa merek. Oke. Diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, hidroquinon, merek X dan merek Y, tanpa izin edar atau tanpa izin edar kemasan pot. Oh, ini ada surat dari BPOM mengatakan bahwa memang itu produk sudah melanggar ketentuan. Yes, ini kesimpulannya sudah ada. Tapi tidak ada tindakan hukum Sampai sekarang. sampai sekarang. Paling tidak sampai sekarang saya tidak mendengar rilisnya ya. Nama jabatannya apa tuh? Coba ya tanda tangan surat ini. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Palembang. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai POM di Palembang. di Palembang. Hei, di mana kau? Ini ada surat dari Dr. Richard Lee. Ternyata Anda sudah mengatakan bahwa itu produk melanggar ketentuan, kok belum ada tindak lanjut? Dan yang paling mengerikan itu Bang, ketika saya bermasalah hukum seperti kemarin, Ya. BPOM ya cenderung diam, tidak memberikan statement apapun. Padahal produk ini sudah saya laporkan. Dan Begitu. sudah ada keterangan bahwa tidak ada izin edar. Siapa yang berhak mengevaluasi kinerja dari BPOM? I don't know. Ibu Yeti? Menteri Kesehatan dong. Siapa? Kan di bawah kesehatan kan, ada kesehatan. BPOM kan independen di bawah presiden. Minimal Di bawah ada, presiden. ada Iya, menteri di bawah kesehatannya presiden. ada, Apa? perdagangannya ada, semuanya itu kan Enggak, BPOM-nya itu kalau di bawah lalai presiden. Ya selaku presiden badan, lah, ya hanya presiden. Ya presiden, nanti presiden kan minta kepada pembantunya antara lain di kesehatan atau di BNN Begitu. ada itunya, iya. Tapi yang jelas adalah begini, bahwa Pak itu yang sudah jalan itu Pak, kan alat bukti itu kan tidak harus barangnya saja, saksinya ada, korbannya ada. Jadi masih bisa tadi yang 1 juta itu. Dan yang penting adalah kalau 1 juta ini saya malah khawatir ya, yang saya khawatirkan Bu ya, kejahatan ini adalah kejahatan ekonomi yang bersifat
adanya corporate crimes. Itu corporate crimes. Sekarang begini, kenapa dibiarkan? Ada apa? Kok diamankan? Adakah sesuatu sehingga mereka aman di toko-toko itu, bahkan di media itu kan ya? Iya, mereka diam saja. Dan Oke, ini harus ada. kita istirahat dulu, para pemirsa, khususnya wanita cantik. Sebelum Anda berubah menjadi nenek lampir, tonton lagi segmen terakhir diskusi ini. Sampai ketemu lagi. Di Hot Room, di section terakhir ini, saya mau nanya kepada Ibu Yenti. Pertama, negara dalam hal ini BPOM hadir harusnya melindungi rakyat. Apakah menurut Anda BPOM itu sudah melaksanakan tugasnya walaupun begitu banyak peredaran kosmetika ilegal melalui e-commerce? Apakah Anda BPOM itu lalai atau bagaimana? Dan bagaimana saran Anda memperbaiki ini? Dengan adanya fakta-fakta tadi, ya mungkin sudah melaksanakan tugasnya, tapi tidak optimal. Kalau terlalu banyak, apakah itu tidak melaksanakan atau hanya sekedar? Itu juga. Di negara-negara lain itu misalnya obat sakit kepala juga banyak sekali. Indonesia kok boleh gitu ya? Seolah-olah tuh jual izin gitu loh. Ya. Dengan mengorbankan keselamatan, kesehatan, nyawa manusia Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi kenapa tidak dibatasi? Kenapa asal aja seolah-olah begitu mudahnya dapat izin? Atau bahkan ada yang tidak berizin, tetapi kemudian malah dibiarkan. Begitu banyak kasus, begitu banyak laporan. Ya. Apakah menurut Ibu Yenti sudah waktunya seluruh pengurus BPOM ini diganti total? Ya saya sih setuju aja. Setuju karena ya? korbannya seperti itu ya, sampai nyawa ya. Kemarin itu nyawa loh. Oke. Berkaitan dengan itu. Oke, Bang, sekarang ada pertanyaan dari masyarakat nih Bang. Gimana? Boleh nggak saya tanyain ke Ya. Bu Yanti? Ada pertanyaan masyarakat yang banyak. Ini bukan pertanyaan saya, Ya. pertanyaan masyarakat ya. Ini kan BPOM kan ngecekin ya, dapat nomor registrasi, keluar kan. Ya. Ya, tapi ternyata yang beredar di lapangan ternyata nggak sesuai. ya, Ya, dituduhlah BPOM mengeceknya nggak benar. Ya. Pertanyaan masyarakat adalah bisa nggak sih yang dipidanain itu BPOM-nya? Karena BPOM-nya dianggap juga bersalah doh. Bukan hanya ya melempar tanggung jawab ke maksudnya produksinya. tidak mengecek di pasaran gitu? Betul. Ya, artinya- Pengawasannya juga lemah. Ya artinya izin itu adalah melekat dalam hal untuk pengawasannya kan, Yes. maksudnya itu. Oke, kalau begitu gimana? Izinnya A, tapi yang beredar B. Yang dipidana siapa? Ya, kita harus lihat detail per detail. Yes. Apakah BPOM bisa dipidana juga? Dia udah tahu Ya. bahwa izin sama produk yang di lapangan berbeda. Ya. Boleh dan tidak dihentikan. Boleh nggak itu? Atau juga dia udah tahu begitu banyak produk abal-abal, tapi juga tidak dihentikan. Bisa nggak orang BPOM dipidana? Ada dua mekanisme yang saya pahami Ya. di Badan POM, tetapi ini Ya. sebenarnya otoritasnya Badan Ya. POM. Mereka punya fungsi pengawasan. Ya. Nah, pengawasan itu yang paling diutamakan. Tidak harus semuanya proses pidana-pidana, tetapi sisi pengawasannya dulu. Karena ada pembinaan para Kalau gagal, udah produsen. total lalai. Ya, kalau memang sudah diawasi, kemudian diperingatkan, kemudian dikasih tidak sanksi. dijaga, Kalau ya do berarti. nothing, kalau do nothing, BPOM udah tahu bahwa itu kandungannya berbeda dengan yang disurat izin. BPOM bisa kena pidana nggak? Kalau tahu ya pasti bisa. Kalau tahu Ya, pasti bisa. ya. Setuju? Sepanjang Yes or no? bisa makanya ada alat begini, buktinya. Kalau ada suatu jabatan, ada jabatannya dia tidak melakukan apa-apa. Minimal administrasi bisa ya, itu tadi copot, ganti Tapi kan di orangnya. undang-undang ini kan tidak ada disebutkan kalau tidak mengawasi yang dipidana itu yang memproduksi sama yang mengedarkan. Ya. Tidak ada pasal di sini mengatakan Ya. kalau BPOM tidak mengawasi, jadi Tidak pasal harus- mana yang Kan dipakai? jadi tidak harus ke pidana dulu Nah, Bang ya. makanya Administrasinya pidana yang mana ganti dulu? orang gitu supaya Karena nggak di melakukan dalam pidana. undang-undang kesehatan ini tidak mengatur tentang pidana bagian yang mengawasi. Tetapi Benar. semua produsen, di situ subjek hukumnya adalah setiap orang memproduksi dan mengedarkan. Bukan yang mengeluarkan izin. Bukan yang mengeluarkan Tuh, izin. itu jawabannya gitu tuh. kan. Secara formal sekarang nggak bisa. Bukan Pak, Ya. tapi nanti izin. Nah, sekarang Pak, izin apakah itu juga ada tidak mengeluarkan izin itu kewenangan-kewenangan ada yang harus pelanggaran dilakukan? tidak?
tetapi kewenangan itu tidak dijalankan. Nah, itu yang harus kita teliti. Oke, gimana? Kalau tidak melaksanakan kewenangan Gini, itu gini. pidana atau bukan? Ini bukan sesederhana itu. Dia orang mengeluarkan izin tidak lah. Kenapa dia tidak ada izin bisa keluar? Adakah kerjasama dengan orang BPOM itu penting sekali. Nah, di situ kan ada mentality korupnya di situ, Pak. Kalau kita nggak menjaga orang-orang yang punya tugas gini kemudian membiarkan saja, ya pasti ada lah. Tidak mungkin Ini lah. ada suratnya, Ya. ada izinnya. Tapi yang diedarkan berbeda kandungannya dengan yang diizin. BPOM tahu tapi tidak dihentikan. Gimana? Ya menurut saya kalau dia udah tahu tidak dihentikan, tahunya itu bagaimana? Paham Anggap begini. tahu lah, anggap sudah total tahu. Ya kalau saya kalau dia tahu ya kena pasal 55. Tapi kan bisa kena pasal Harus 55 bisa penyertaan. lah, Pak. Sepanjang Iya. alat buktinya mendukung Dan bisa. penyertaan Oke, itu jadi pidananya sama. keinginan Anda terpenuhi bisa kena, tapi bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai penyertaan pasal 55. Keinginan saya, Bang. Keinginan netizen, Bang. Oke, Pertanyaan sekarang netizen. pertanyaan terakhir bagi Anda. Anda itu adalah salah satu korban gara-gara mereview kosmetik, akhirnya dia kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ya. Anda berapa hari di tahanan? 2 kali 24 jam. 2 kali saya. 1 kali ditahan, yang itu viral banget, ditangkap dari Palembang dibawa, yang digotong, yang viral banget. Dan yang kedua, itu ditahan di Polda Metro. 1 kali 24 Ya jam. kan, Total 2 kali. polisi berhak dong melaksanakan kewenangannya. Dia melaksanakan kewenangan. Ya, tapi kalau sekarang saya sudah menang Prapit, tersangka saya tidak sah, apa ini yang harus saya bisa dapatkan? Jadi untuk Anda pemulihan nama sudah baik bebas saya? sekarang? Sudah, Menang pra-peradilan? betul, Jadi Anda sudah bukan lagi tersangka? betul. Pantas kau senyum-senyum dari tadi. Oke, ada lagi yang mau diutarakan di segmen terakhir ini? Itu bukan ditahan. Ya, Apa? Bang, Ditangkap kalau kita ngomongin untuk skincare diperiksa. abal-abal nih ya, Ya. Apa-apa. mafianya itu banyak banget. Tadi yang Ibu Yanti bilang tadi Ya. itu ada corporate, itu sebenarnya saya ngomongnya mafia skincare abal-abal. Ini Ya. mengerikan, Bang. Ya. Saya ini berusaha menghentikan peredaran ini melalui wewenang saya. Kalau polisi kan nangkep, kalau BPOM ngeluarin. Kalau saya ngasih edukasi. Tapi ini mengerikan sekali. Yang terjadi di Indonesia, edukator yang ngasih tahu skincare abal-abal yang mana, skincare yang aman di mana, itu dipidanakan. Dan itu fakta terjadi di Indonesia. Nah ini yang artinya tidak fair, Bang. Dalam artian bahwa ketika melakukan suatu edukasi yang benar kepada masyarakat, konsumen, harusnya ini adalah didukung oleh pemerintah. Ya. Bukan justru malah dipidanakan. Di mana konsumen, Kenapa JSL Lembaga Konsumen diam saja dulu waktu dia Nah, ditahan? kita juga melakukan suatu advokasi itu, Bang. Ya. Artinya bahwa masyarakat ketika Anda melakukan atau menemukan hal-hal yang seperti ini, artinya menemukan barang-barang yang beredar itu abal-abal, segera untuk melaporkan. Untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi adalah juga untuk kepentingan konsumen yang lain, adanya suatu solidaritas Ya. kepada si konsumen tadi. Kemudian yang tadi saya perlu kami tambahkan, Bang, ketika Badan POM ini memberikan suatu izin edar, kemudian yang ada di lapangan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diberikan izin waktu itu yang didaftarkan. Nah ini kan ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh si perusahaan tadi. Perusahaan itulah yang bertanggung jawab. Tetapi ketika Badan POM ini adalah mengetahui dia tidak melakukan, harusnya kan melakukan suatu penarikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen terkait dengan produk abal-abal tadi atau produk yang tidak aman tadi. Nah ketika itu tidak melakukan berarti kan ada suatu kelalaian yang dilakukan oleh si pimpinan ini. Harusnya Badan POM adalah memberikan guidance mana sih yang aman konsumen itu untuk mendapatkan. Mana sih yang aman untuk konsumen? Sekarang terakhir, Richard Lee, Anda kan dokter. Bagaimana caranya konsumen memilih produk kosmetika yang di pasaran ini? Bagaimana kalau dilihat iklannya bagus? Bagaimana caranya agar customer ini aman? Jawabannya simpel, Bang. Apa? Sudah BPOM. Tapi pertanyaannya adalah, sudah BPOM menurut BPOM dan sudah BPOM menurut masyarakat itu berbeda. Bedanya di mana? Sudah BPOM menurut BPOM itu harus lengkap semuanya. Harus ada merek, harus ada ingredient, harus ada cara pakai, harus ada nomor BPOM, harus ada pabrik tempat produksi, harus ada expired Jadi date. kalau datang ke supermarket, Harus lengkap. lihat dulu gitu. Oh ini sudah BPOM, harus dibaca dulu semua gitu. Betul. Kalau sudah lengkap baru beli. Betul. Sedangkan informasi ini tidak nyampe ke masyarakat. Bagi masyarakat, apa yang BPOM? Kalau orang ngomong BPOM. Oke. Ini sudah BPOM. Orang Indonesia percaya. Jadi Ini ada nomor BPOM. Jadi Orang Indonesia percaya. jadi saran Anda agar aman, agar para konsumen sebelum membeli baca dulu kemasannya begitu. Satu itu, yang kedua persempit ruang geraknya. Ya, persempit penjualannya.
penjualan terbesar itu adalah di e-commerce. Kenapa e-commerce terbesar? Mall aja itu kalah dengan e-commerce. Kenapa nggak di stop di e-commerce dulu? Dan itu adalah sebenarnya kewenangan Mabes Polri untuk menghentikan itu. Itu saya nggak tahu, Pak. Iya kan? Ya. Oke, ini ada proyek baru untuk Mabes Polri nanti, Pak ya. Penjualan e-commerce, mudah-mudahan pimpinan Mabes termasuk direktur juga mendengar ini, sehingga akan semakin sibuk dan penegakan hukum di negeri ini semakin bagus. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan kesimpulannya adalah kepada para wanita-wanita cantik atau yang kurang cantik, agar aman, baca dulu kemasan daripada kosmetika atau skincare yang Anda beli, lihat secara terperinci apakah sudah ada BPOM dan sebagainya. Yang kedua, kepada para brand ambassador, selebgram, orang terkenal seperti aku, agar hati-hati sebelum Anda terima endorsement, cek dulu apakah dia sudah punya izin BPOM atau tidak. Karena kata Mabes Polri tadi, Anda bisa kena tindak pidana pasal 55, yaitu penyertaan tindak pidana atau turut membantu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV tiap Rabu malam jam 10 malam hanya di Metro TV Hot Room yang hot-hot.